Salam. Salam. Salam Ilohim. Ilohim salam. Ilohim salam. Salam Ilohim. Baik, terima kasih. Terpuji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwasanya hari ini kita patut bersyukur kembali bertemu untuk membahas materi dengan tema bertumbuh dan semakin berhikmat. Dengan ucapan syukur kita kepada Sang Pencipta melalui Yesus Kristus. Terkhusus itu kita sudah diberikan gratis napas kehidupannya. Napas ini adalah ciptaan yang pertama dan utama di kehidupan manusia sebagai organ tubuh yang utama dan vital. Bayangkan saja misalnya kalau kita itu ada kaki, lengkap tangan dan lengkap organ tubuh, kalau nggak ada napas bagaimana? Manusia tidak bisa bergerak. Tapi sebaliknya, tangan ini terputus dua, kaki ini terputus dua, kalau napasnya masih, berarti manusia masih bisa bergerak, masih bisa melakukan aktivitas, itu maksudnya. Nah, sebelum menjawab kita ke materi, alangkah baiknya kita didahului dengan doa pembukaan. Ini memulai materi kita. Peserta didik, saya persilakan untuk mari kita berdiri bersama-sama. Ya, kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan yang kami sembah, imani, yakini dalam pribadi Yesus sebagai Tritunggal Allah, sebagai Tuhan dan Juru kami, dan pantas kami bersyukur Tuhan terutama napas kehidupan Tuhan sudah ciptakan berikan kepada kami, yang sehingga di saat ini kami lagi dapat bertemu untuk membahas, membicarakan materi yang akan hamba sampaikan kepada peserta didik. Hamba menyerahkan waktu ini dan tangan kepada Tuhan, dari Allah tetangga lainnya, biarlah kuat kuasa hikmat Tuhan menyertai kami, terkhusus peserta didik, agar memahami kebenaran Tuhan yang ada di setiap materi dan pertemuan kami ini. Kami menyerahkan peserta didik juga agar diberikan kecerdasan, kepintaran untuk dapat menyimak, memahami apa yang hamba paparkan nanti. Terpuji termuliakan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan doa haleluya. Amin. Peserta didik silakan duduk. Satu orang memimpin MC, silakan. Satu orang memimpin MC, satu pujian saja, satu pujian girang, silakan. Satu pujian girang, siapa tadi yang bilang kerohanian? Mari di sini, satu pujian ya, pujian girang. Silakan, pandu dipimpin ya. Silakan pimpin apa judulnya? Oke, dalam Yesus kita bersaudara. Dengan tepuk tangan dalam Yesus kita bersaudara ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Saya mohon perhatiannya lagi untuk kita sama-sama berdiri. Kita nyanyikan dua kali dalam Yesus kita bersaudara. 1, 2, 3. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita disatukan dalam Yesus ada kepintaran. Dalam Yesus ada kepintaran. Dalam Yesus 15 menit. Ada kepintaran.
Ya, ujian pengantar kita, semoga kita lebih bersemangat untuk memahami ini nanti. Ya. Udah paham kan? 15 menit kan? Iya. Oke. Berdoa. Kita lihat daftar kehadiran dulu. Kita absen. Ya. Oke, kita ke materi. Ingat tadi temanya? Apa temanya tadi? Smart. Pintar. Kain dulu. Bertemu dan semakin apa? PPL, PPG, IAKN, Ambon. PPL ini kan pelaksanaan pelatihan yang kita pelajari ini, kemudian PPG ini ya. Pendidikan Profesi Guru, IAKN, Institut Akademi Kristen Negeri yang hanya ada di Indonesia, itu terletak di Ambon. Ambon itu Manado kotanya ya. Oke, kita ke tema ya. Tema materi. Bertumbuh dan semakin berhikmat. Semakin berhikmat. Silakan, ada yang tahu bahan Alkitabnya kemarin terdapat di ayo Efesus Oke, ini saja satunya ya. Efesus 4:1-15. Nanti membicarakan tentang bertumbuh dan semakin berhikmat. Oke. Ada dua kategori bertumbuh, yakni bertumbuh secara rohani dan bertumbuh secara jasmani. Secara rohani, ciri-ciri orang atau ciri-ciri peserta didik kalau dia bertumbuh secara rohani, pertama, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin sembahyang, rajin beribadah, mau beribadah lingkungan kah, beribadah hari Minggu kah, ya. Kemudian rajin menghafal ayat Alkitab. Itu ciri-ciri orang bertumbuh secara rohani. Kemudian dari sisi pembicaraan juga, dari sisi tingkah laku. Ya, dari sisi tingkah laku. Kalau yang dulunya di SMP kelas 7, 8, 9, mungkin ada temannya bergurau kah, atau lagi ngolok atau apa kan, masih cengengnya kan, misalnya Sianu, kau ini apa ini, lalu dia sampai bahkan datang ke rumah sampai ngadu ke orang tua. Nah, itu berarti peserta didik yang bersangkutan itu belum bertumbuh dan berhikmat. Kalau sekarang kalian sudah di SMA, dirubah pola itu. Kalau dulu ya wajarlah karena masih dari SD, SMP kan. Tapi kalau sekarang dari SMA jangan lagi cengeng. Kalaupun ada cengeng tapi tidak separah yang tahun yang lalu. Artinya kalau sudah ciri-ciri demikian yang peserta dimiliki, berarti dia itu sudah bertumbuh secara rohani. Itu ciri-ciri. Banyak lagi ciri-ciri kalau orang atau peserta didik itu bertumbuh secara rohani, banyak ya. Itu salah satunya yang dapat disebutkan. Nah, secara kehidupan sosial itu tadi tidak cengeng.
kalau ada teman ngolok, ya abaikan saja. Sekarang ya, abaikan saja. Anggap dia memang dia betul. Karena apa? Apa landasannya? Dasarnya mulut kita ini masing-masing dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, kepada Pencipta. Ya. Kalaupun saya misalnya ngolok kalian, misalnya, tetapi saya bertanggung jawab kepada Tuhan. Sepen, kita ngolok siswa misalnya, ya, tapi janganlah. Sebaliknya kalau siswa juga ada di antaranya ngolok atau sengaja berlebihan dengan guru, dipertanggungjawabkan sendiri itu dengan Tuhan. Kepada manusia juga dipertanggungjawabkan. Bagaimana cara mempertanggungjawabkan sifat sosial demikian kepada guru? Ya, mengaku minta maaf kepada guru. Itu salah satu orang yang bertemu secara rohani. Kemudian bertemu secara jasmani. Banyak lagi. Kalau minta 5 contoh ciri peserta didik ada. Contohnya, dulunya dia dari tinggi badannya 150 cm. Tapi ketika sudah di SMA 155. Artinya perkembangan tubuh tinggi badannya sudah meningkat 5 cm. Demikian lagi berat badan yang dulunya misalnya 35 kilo sekarang sudah 40 kilo. Ya. Nah, itu satu ciri-ciri orang atau peserta didik bertemu secara jasmani. Ya. Kemudian apa lagi? Secara tinggi badan, berat badan, umur atau usia yang dulunya 14 tahun sekarang di SMA menjadi 15 tahun. Itu pertumbuhan secara jasmani. Kemudian tentang hobi yang dulunya hobi, mungkin hobinya sudah memang main bola, main voli. Ada yang banyak hobinya olahraga ya, ada bola voli, bola kaki, basket ya. Itu juga merupakan perkembangan pertumbuhan secara jasmani. Kemudian hal yang lain lagi, yang dulunya di dalam peserta didik itu SMP dulu kan agak acak-acakan dia merawat dirinya ya kan? Ya, ini sadar. Tapi ketika sudah di SMA tidak lagi acak-acakan, sudah pandai merapikan muka, pandai merapikan rambut. Kalau dulu mungkin agak acak-acakan, karena ini ada persaingan yang sehat di antara siswa. Ya enggak? Ujian rapi, aku perlu juga rapi. Kan begitu. Artinya ada persaingan yang sehat. Nah, itu. Jadi pertumbuhan rohani dan jasmani kalau memang sanggup dan mampu memang imbang ya. Rohani yang saya sebutkan tadi pertumbuhannya, ciri-cirinya, kemudian jasmani begitu juga. Ya. Nah itu. Jadi bertumbuh secara rohani dan jasmani, kemudian dan semakin berkat. Kata semakin ini meningkat. Yang dulunya dia dapat nilai di agama waktu SMP kelas 9 85. Tapi kalau di SMA sudah menjadi 87, menjadi 90. Artinya semakin itu artinya meningkat. Kalau sama berarti bukannya semakin itu. Namanya menurun. Ya, itu. Nah, berhikmat artinya peserta didik harus berakal. Akal, kepintaran ini berasal daripada Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Seperti yang terdapat di Amsal pasal 1 ayat 4. Nanti kalian buka di rumah, pelajari di rumah. Amsal pasal 1 ayat 4. Kemudian Amsal pasal 1 ayat 7. Ya. Nah, kepintaran, kepandaian, teknologi itu berasal dan bersumber daripada Allah Bapa, yaitu Yesus Kristus. Kemudian Amsal pasal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Siapa yang kenal? Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bagaimana sih orang menghina hikmat dan didikan? Ada. Di zaman saya SMP, SD, ada orang yang menghalangi. Itu atau keponaan